Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vincent FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vincent FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk link dari grup Telegram ini akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena menarik menurut saya, dan ini mungkin akan bikin jengkel banyak orang teman-teman. Jadi sebuah fenomena yang menarik namun bikin jengkel terutama untuk para pionir yang memperjuangkan agar harga Pi itu pada saat open mainnet itu bisa mencapai 314.000 US dollar atau bahkan jauh lebih tinggi. Jadi bagi teman-teman yang memperjuangkan harga tinggi untuk Pi, ini hari ini kita melihat ada sebuah fenomena yang menarik di dalam akun-akun influencer yang selama ini memperjuangkan Pi Network teman-teman. Jadi salah satu contoh akun ini adalah Pinus Media teman-teman. Ini Pinus Media ini seringkali menjadi rujukan bagi para penggemar Pi Network untuk mencari sumber berita. Dan memang Pinus Media ini memiliki jumlah follower yang sangat besar teman-teman. Di followernya mencapai 966.000, hampir 1 juta. Dan yang menariknya dia malah menyebarkan, kalau saya kategorikan ini info negatif tentang Pi teman-teman. Di sini admin dari Pinus Media menyatakan bahwa Pi Network koin Pi itu akan listing di Binance, OKX dan Coinbase tidak seberapa lama lagi. Kemudian yang menariknya mereka menyatakan bahwa harga Pi pada saat listing itu kemungkinan akan ada di angka sekitar $1 sampai $3 teman-teman. Nah ini adalah sebuah hal yang menurut saya termasuk food teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang food itu. Jadi apa itu food dan FOMO dalam kripto, tetapi untuk hari ini kita akan fokus membahas tentang food teman-teman. Jadi food ini adalah singkatan dari fear, uncertainty, dan doubt teman-teman. Jadi ketakutan, ketidakpastian dan keraguan. Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan taktik atau strategi pemasaran. Jadi tujuan dari penyebaran food ini atau berita negatif tentang harga Pi yang akan sangat rendah pada saat open mainnet ini biasanya bertujuan untuk mempengaruhi emosi dan tindakan orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus waspadai. Di sisi positifnya ini berarti saya melihat memang benar-benar bahwa Desember 90% kemungkinannya Pi Network memang akan benar-benar open mainnet teman-teman, akan listing di market-market besar. Tetapi di sisi lain negatifnya ini para pemilik akun-akun berita besar seperti Pinus Media yang memiliki follower besar, mereka ini sengaja menyebarkan berita bahwa harga Pi itu akan sangat murah sekali. Jadi bisa jadi mereka akan melakukan penyeroan pada saat para pionir ketakutan teman-teman. Jadi food ini seringkali digunakan dalam dunia bisnis dan investasi termasuk kripto karena informasi yang menimbulkan ketakutan, ketidakpastian dan keraguan itu dapat berdampak besar pada keputusan publik teman-teman. Jadi yang siapa penyebar food, kalau penyebar food ini biasanya dalam dunia kripto itu adalah kompetitor
kemudian market manipulator, kemudian finansial institusi, regulator maupun individu. Tetapi bagaimanapun juga biasanya ini adalah tujuannya adalah untuk meraih keuntungan dari ketakutan yang ada pada orang lain, teman-teman. Jadi ada beberapa tujuan utama dari food yang akan menguntungkan bagi penyebarnya. Dalam hal ini adalah bisnis media. Yang pertama, penyebar food seringkali bertujuan agar harga aset tertentu, misalnya koin P, itu mengalami penurunan, sehingga pada saat harganya listing di market harganya sangat rendah, mereka bisa membeli koin P lebih banyak di harga yang rendah, teman-teman. Setelah membeli dengan harga murah, mereka berharap harga kembali naik sehingga dapat meraih keuntungan besar. Kemudian food ini juga biasanya itu digunakan untuk mempengaruhi sentimen publik dan menciptakan persepsi negatif terhadap sebuah proyek kripto, dan ini sering dilakukan oleh pesaing yang ingin menjatuhkan reputasi proyek lain agar proyek atau aset mereka sendiri terlihat lebih menarik. Namun dalam konteks business media, kalau menurut saya mereka menyebarkan info bahwa harga Pi sangat murah. Ini tujuannya adalah untuk menciptakan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Namun ada juga beberapa influencer yang menyebarkan food demi konten yang menarik atau agar lebih banyak orang memperhatikan mereka. Jadi dengan memicu emosi seperti ketakutan atau keraguan, mereka berharap lebih banyak orang akan mengikuti atau membicarakan konten mereka yang akhirnya akan meningkatkan popularitas atau engagement mereka di media sosial. Kemudian food ini juga terkadang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu internal atau masalah yang lebih besar di dalam sebuah proyek tertentu. Jadi dengan memusatkan perhatian publik pada sesuatu yang menakutkan atau kontroversial, penyebar food berharap orang akan mengabaikan isu lain yang sebenarnya lebih penting, teman-teman. Namun kalau saya menyikapi, ini kelihatannya memang, kalau teman-teman perhatikan, kemarin ada yang posting akun-akun dari salah satu influencer juga menyatakan bahwa core team itu memarahi atau menegur Doris Yin. Nah, hari ini ada lagi bahwa koin P listing harganya $1 sampai $3. Jadi menurut pendapat saya sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi hal seperti ini? Nah, menurut saya teman-teman harus bijaksana. Artinya pada saat kita bermain di dunia kripto, di dunia saham maupun di dunia forex, kita harus selalu menjadi diri sendiri. Jadi jangan gampang terpengaruh dengan orang lain. Kalau Anda meyakini bahwa Pi itu harganya akan sangat tinggi, maka pada saat open mainnet mungkin bisa dijual separuh, yang separuh disimpan, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana pendapat teman-teman tentang akun Binance Media ini? Silakan komen di kolom komentar. Namun yang jelas saya lihat di sini banyak yang sakit hati sama postingan ini, teman-teman. Ini ada yang mengatakan fake news, wrong prediction, ada lagi mengatakan kenapa harus $1 atau $3, sementara di coin market cap saja harganya sampai $52. Nah, kemudian juga ada yang menyatakan 9 sampai $27. Intinya kalau kita lihat ini agak aneh memang hari ini, tapi menurut saya bukan aneh, memang strategi bisnis seperti itu, teman-teman. Dunia bisnis atau dunia kripto memang kejam. Di saat kita lengah, maka 5 tahun kita menambang bisa hilang dalam sekejap hanya gara-gara kita terpengaruh berita-berita negatif. Oke, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang food yang disebarkan oleh Binance Media ini? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.